Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dan tentu saja semua teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berpidato, tepatnya pidato singkat mengenai parenting atau pengasuhan. Kenapa saya mengambil tema parenting atau pengasuhan ini? Karena saya sadar di masa depan saya akan menjadi ibu, akan menjadi orang tua gitu. Dimana mendidik dan mengurus anak harus menggunakan pengasuhan yang baik dan benar. Teman-teman, kelak kita yang perempuan ini akan menjadi ibu dan teman-teman yang laki-laki akan menjadi bapak. Maka bagi saya, mempelajari atau sekedar membaca parenting sejak sekarang adalah hal yang harus bisa kita usahakan. Apalagi kita adalah calon guru atau calon tenaga pendidik, dimana sebelum kita menikah pun kita akan mendidik anak, yaitu murid-murid kita kelak. Kita adalah orang tua murid-murid kita, tepatnya orang tua kedua setelah orang tua mereka di rumah. Dan ternyata menjadi seorang guru tidak hanya mengajarkan atau memberi materi soal sesuai kurikulum yang ada lalu selesai. Ternyata tidak selesai sampai di situ. Ternyata menjadi seorang guru adalah tentang pekerjaan mendidik anak-anak murid untuk menjadi manusia yang Pancasilais. Teman-teman, ketika saya mengambil tema parenting atau pengasuhan ini, bukan berarti saya sudah ahli ya, tidak. Saya pun masih terus belajar dan terus mencari-cari informasi mengenai parenting. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk lebih aware terhadap dunia parenting, agar kelak ketika kita menjadi orang tua, kita tidak terlalu awam dan tidak terlalu meraba-raba gitu. Setidaknya dengan kita mempelajari atau membaca parenting sejak sekarang, kita punya bekal dasar tentang parenting gitu. Contohnya parenting dasar ya, misalnya ketika kita kelak nanti menjadi orang tua, kita sudah mengetahui bahwa tidak boleh membanding-bandingkan anak sendiri dengan anak orang lain. Misalnya ketika kita nanti menjadi orang tua, kita mendapati anak kita dapat nilai ternyata lebih kecil dari teman sekelasnya. Misalnya teman sekelasnya dapat nilai matematika 90, tapi anak kita dapat nilai cuma 60 gitu. Maka kita jangan terburu-buru menginterogasi dengan pertanyaan menghakimi dan membandingkan, seperti itu loh teman kamu dapat nilai 90 tapi kamu kok cuma dapat 60, teman kamu bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Atau makanya kamu jangan main terus dong, belajar biar bisa dapat nilai tinggi gitu. Padahal tidak boleh seperti itu gitu. Kalau ketika kita menjadi orang tua lalu kita mendapati situasi seperti itu, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi diri kita sendiri sebagai orang tua. Apakah cara pengasuhan kita sudah baik? Apakah cara mengajar kita kepada anak kita sudah baik? Dalam hal ini mengajar matematika misalnya, sudah baik dan benar, sudah maksimal belum gitu. Atau apakah cara mengajar kita dengan cara mengajar orang tua si anak yang kita bandingkan dengan anak kita itu sudah sama? Karena pasti setiap keberhasilan anak itu ada pengaruh besar dari usaha orang tuanya gitu. Atau lebih jauh lagi, apakah kita sudah tahu bakat dan minat anak kita itu apa? Karena ada kan banyak lah anak yang jago di EKSA tapi tidak jago di mata pelajaran lain, atau ada anak yang jago di mata pelajaran yang mengharuskan mereka banyak berargumen, misalkan di pelajaran bahasa Indonesia ya, yang mengharuskan anak untuk mengarang bebas, bercerita, membuat puisi atau pantun, tapi anak tersebut tidak menguasai mata pelajaran EKSA gitu. Bagi saya itu wajar, karena setiap anak itu punya minat dan bakat masing-masing, punya dunia masing-masing gitu. Dan hal tersebut merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi stoplah untuk membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain gitu. Karena jangankan dengan anak orang lain ya, kadang kakak beradik aja, kakak beradik kandung itu pasti punya karakter, punya minat bakat yang beda gitu. Maka bagi saya sebenarnya setiap anak itu pintar sesuai versinya masing-masing, dan
setiap anak itu istimewa, mereka tidak bisa dipukul sama rata gitu. Kadang hanya kita saja sebagai orang tua yang tidak atau belum sadar akan hal itu, belum sadar akan minat dan bakat anak-anak kita. Makanya dengan parenting gitu, insya Allah di kemudian hari kita akan menjadi orang tua yang maunya didengarkan tapi tidak mau mendengarkan, tidak menjadi orang tua yang melihat bahwa kekurangan anak adalah sebuah kesalahan, tidak menjadi orang tua yang tidak mau melihat potensi anak gitu. Karena ketika orang tua tidak bisa melihat potensi anak gitu, maka kadang-kadang potensi anak ini akan terkubur gitu. Nauzubillah ya gitu. Maka insya Allah dengan parenting, ketika kita mempelajari parenting sejak sekarang, bahkan ketika kita nanti jadi orang tua gitu, kita harus jadi orang tua yang mau belajar gitu. Bukan cuma anak sebenarnya yang harus belajar, orang tua pun harus belajar gitu, dengan belajar menjadi orang tua yang baik, contohnya di pengasuhan atau parenting itu. Insya Allah dengan parenting kita akan menjadi orang tua yang mau mendengarkan maunya anak, bukan cuma maunya kita yang selalu didengarkan. Kita mau melihat bahwa kekurangan anak adalah hal biasa gitu, bahwa setiap anak itu punya minat masing-masing. Atau kita akan menjadi orang tua yang insya Allah bisa melihat potensi dan bakat anak sebagai modal besar untuk pengembangan minat dan bakatnya di kemudian hari gitu. Jadi teman-teman, ayo kita mulai sekarang membaca parenting agar kelak kita menjadi orang tua gitu. Kita menjadi orang tua yang mengasuh anak-anak kita dengan pengasuhan yang baik dan benar. Apalagi nanti ketika kita menjadi orang tua, kita harus terus juga belajar gitu, dan mencari-cari informasi mengenai parenting gitu, karena masih banyak banget pengasuhan-pengasuhan yang memang harus diterapkan dengan baik dan benar ketika kita nanti menjadi orang tua atau menjadi guru juga bisa. Ya gitu saja pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi karena kita semua pun masih dalam tahap belajar gitu. Jadi terima kasih, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.